Bab 222. Menginginkan kembali. Hera kembali ke mansion Darren tanpa Liha di sampingnya. Hera tidak punya nomor Liha, namun wanita paruh baya itu tidak berani mengganggu majikannya untuk sekedar menanyakan nomor telepon perempuan berjilbab yang dia bawa jalan-jalan tadi pagi. Wanita itu berjalan mondar-mandir keliling ruang tamu. Semua pelayan melihatnya, namun tidak ada yang berani bertanya pada pimpinan mereka itu. Hera adalah kepala pelayan yang disegani. Duh, aku harus bertanya ke siapa? Apa aku harus menelpon nyonya? Tapi, nanti liburan mereka gagal dan kembali pulang. Aku juga yang kena. Duh, Liha, kamu di mana sih? Baru kali ini Hera sangat khawatir karena dialah yang mengajak perempuan rumahan itu keluar. Perempuan yang tidak pernah menginjakkan kakinya di Jakarta seorang diri. Baiklah, aku tunggu sampai sore. Kalau belum ada kabar juga, aku terpaksa harus menelpon nyonya, ucap Hera dalam hati. Dert. Ah nyonya, demi apa bisa sehati begini? Gumam Hera ketika melihat telepon yang masuk adalah dari nyonya majikannya. Halo Bu Hera, bagaimana keadaan rumah? Baik-baik saja kan? Kalista yang sudah sampai dari tadi di villa dan sedang mengistirahatkan tubuhnya di atas sofa bed karena perjalanan jauh, mendadak ingin menelpon Hera. Baik nyonya, ucap Hera. Hatinya tidak bisa dibohongi. Bibirnya berkata tergagap karena pikirannya dipenuhi oleh Liha yang belum pulang juga. Ada apa Bu Hera? Kalista merasakan ada yang disembunyikan kepala pelayan di rumah itu. Nyonya, aku minta maaf. Aku mau mengaku salah. Tadi pagi, aku mengajak Liha jalan-jalan ke mall. Tapi ketika aku tinggal ke kamar mandi sebentar, Liha sudah tidak ada di tempat. Aku sudah menunggu sampai 2 jam lamanya di sana tapi tidak bertemu juga. Sekarang aku kembali ke rumah berharap bertemu Liha di rumah, namun dia belum pulang juga. Apakah nyonya punya nomor teleponnya? Hera berbicara dengan napas tersengal-sengal. Tampak jelas dari suaranya kalau wanita ini sangat mengkhawatirkan perawat di rumah itu. Tentu saja, kenapa tidak tanya dari tadi? Sebentar, aku tutup dulu dan aku kirim nomornya. Segera telepon dia dan kabari aku lagi selanjutnya. Mungkin dia sedang berjalan-jalan, ucap Kalista. Perempuan hamil itu pun segera menutup telepon dan mengirim nomor ponsel Liha ke Hera. Bab 223. Karena lelaki beda dengan perempuan. Tentu saja, kenapa tidak tanya dari tadi? Sebentar, aku tutup dulu dan aku kirim nomornya. Segera telepon dia dan kabari aku lagi selanjutnya. Mungkin dia sedang berjalan-jalan, ucap Kalista. Perempuan hamil itu pun segera menutup telepon dan mengirim nomor ponsel Liha ke Hera. Siapa? Darren yang baru kembali dari kamar mandi, mendengar percakapan sang istri via telepon yang lumayan seru. Liha, perawat baruku. Dia diajak jalan-jalan Bu Hera ke mall tadi pagi. Tapi sampai sekarang belum kembali, ujar Kalista sambil mengirim nomor ponsel Liha pada Hera. Maksudnya, mereka berpisah di mall. Darren duduk di sofa bed ujung kaki sang istri dan mengambil kaki Kalista untuk dipijatnya perlahan. Kedua kaki Kalista dilihatnya mulai sedikit bengkak karena perjalanan jauh. Bukan, Liha ditinggal sebentar ke kamar mandi tapi pas Bu Hera keluar kamar mandi, dia tidak ada. Begitu kata Bu Hera, jawab Kalista. Perempuan hamil itu merasakan jari jemari kakinya nyaman dipijat dengan telapak tangan besar milik sang suami. Ketika Darren sedang asyik duduk memijat kaki perempuan hamil calon ibu dari anak-anaknya, tiba-tiba bunyi telepon masuk bordering dari ponselnya. Sebentar, kamu jangan kemana-mana. Darren pun melipir mengambil ponsel yang ada di atas meja. Sepintas Darren menyipitkan mata melihat nama si penelpon di layar telepon genggamnya. Ada apa? Darren langsung bertanya tanpa basa-basi. Dari suara Darren menerima panggilan, sudah bisa dipastikan si penelpon adalah orang yang sangat dekat dengannya, selain orang tua dan istrinya. Ya benar, bagaimana kamu bisa tahu itu? Jawab Darren. Ada apa ini? Langsung saja pada intinya.
Kalista tertegun mendengar suaminya berbicara dengan nada santai tapi penuh tanda tanya. Apa? Jadi selama ini istri yang meninggalkan kamu itu adalah... Hahaha. Oke, terserah kamu sajalah. Iya, nanti aku bilang istriku. Oke, selamat menikmati bulan madu yang tertunda. Hahaha, Darren tertawa senang dan senyumannya sungguh menular ke perempuan hamil yang bengong tidak mengerti. Ada apa sih? Kok kamu senang betul sepertinya? Kalista tersenyum lirih melihat wajah suaminya yang tampak sedang berbahagia. Padahal dirinya malah sedang bingung, perawatnya yang baru tidak ketahuan di mana rimbanya. Sayang, kamu tidak usah mengkhawatirkan perawatmu itu. Dia di tempat yang aman, ujar Darren. Maksud kamu apa? Kalista sungguh tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Darren. Bagaimana dia tidak khawatir? Meskipun Liha sudah dewasa, namun dia menghilang saat masih menjadi bagian dari keluarga Anderson. Sayang, sini aku bisikin. Perawatmu itu ternyata adalah istri Louis yang melarikan diri. Hahaha, ucap Darren sambil tertawa terbahak-bahak. Kalista menyeringai tidak mengerti. Istri Louis, Liha, kapan mereka bertemu? Sungguh Kalista mendadak dibuat pusing dengan semua berita sepotong-sepotong ini. Nanti saja kamu tanya sama perawatmu itu kalau dia sudah dikembalikan suaminya. Itu juga kalau Louis masih membolehkan istrinya untuk bekerja menjadi perawatmu. Sahut Darren sambil mengangkat bahu. Aku mau bicara sama Liha. Kalista meminta Darren untuk menelpon Louis kembali agar dia bisa berbicara langsung dengan perawatnya itu. Nan saja sayang. Louis bilang kalau mereka sedang sibuk. Darren mengedipkan sebelah matanya memberi kode agar Kalista paham apa yang dimaksud dengan sibuk untuk sepasang suami istri yang baru bertemu lagi setelah berpisah lama. Oh, ya sudahlah. Kalau begitu aku akan memberitahu Bu Hera. Kasihan dia menunggu kabar dari Liha. Ujar Kalista sambil mencoba membuat panggilan ke wanita yang pasti sedang berkecamuk hatinya. Kamu menelpon siapa? Liha yang baru saja berganti pakaian dengan yang baru dan bersih, keluar dari kamar mandi dengan cara berjalan yang membuat Louis menahan senyum. Kamu mentertawaiku. Liha cemberut mengetahui suami yang telah membuatnya tidak bergerak dan berjalan tidak lancar, tersenyum diam-diam. Tentu saja tidak, aku senang hari ini. Karena aku menemukan kembali istriku yang telah lama pergi. Ucap Louis sambil datang menghampiri istrinya dan membantunya untuk duduk. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk membereskan semua kesalahpahaman ini. Ucapnya lagi. Kesalahpahaman yang mana? Tanya Liha sambil melihat ke arah samping. Kesalahpahaman yang membuat kamu pergi meninggalkanku. Louis meraih dagu Liha dan meletakkannya di depan wajahnya. Oh, kesalahpahaman yang itu. Saat kamu tidur berdua dengan pacarmu, jawab Liha dengan mata menyorot tajam Louis yang tersenyum tipis. Aku jelaskan yang sebenarnya. Kamu dengarkan aku ya. Jadi waktu itu aku antarkan dia pulang kembali ke apartemen setelah pulang dari rumah maminya. Ketika aku mau pulang, aku diberikan minum olehnya yang membuat aku mengantuk. Saat aku bangun, aku sudah tidak berpakaian tapi aku tidak melakukan apapun dengannya. Sungguh. Jawab Louis sambil mengacungkan dua jarinya membentuk huruf V. Mana kamu tahu kan kamu sedang tertidur? Jawab Liha dengan wajah cemberut ditekuk. Karena lelaki beda dengan perempuan. Kalau lelaki tertidur, tidak ada yang bisa dilakukan perempuan kecuali hanya sekedar mengambil foto. Tapi, kalau perempuan yang tidur, lelaki bisa melakukan apapun selama kejantanannya bereaksi. Louis menegakkan tubuhnya sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Liha menganga mendengarkan penjelasan Louis yang absurd. Kepalanya menggeleng-geleng tidak percaya, kalimat itu keluar dari mulut suaminya sendiri. Ya ampun, kamu berpengalaman sekali. Sudah, aku mau istirahat dulu. Aku lelah. Oh ya, aku mau menelpon Bu Hera karena tadi aku meninggalkannya sendirian di mall. Ucap Liha. Tidak perlu khawatir. Aku sudah memberitahu bosmu langsung. Jawab Louis. Benarkah?
Bagaimana kamu tahu? Liha tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Nanti aku ceritakan lagi. Sekarang waktunya makan siang. Ayo, aku memesan makanan dari food court apartemen. Louis meraih tangan istrinya yang saat ini hanya memakai kemeja lengan panjang miliknya dan celana boxer miliknya juga. Louis belum mengisi lemari dengan pakaian untuk istrinya. Aku merasa tidak nyaman memakai ini, ucap Liha sambil berjalan terlatih digandeng Louis, ketika melihat sekilas penampakan dirinya dari cermin yang ada di lemari pakaian. Nanti kita belanja pakaianmu. Banyak yang harus kita bicarakan mulai saat ini. Tapi sebelumnya, kita mengisi perut dulu setelah lelah bekerja keras, ujar Louis sambil meletakkan piring dan sendok di atas meja. Liha benar-benar dimanjakan oleh Louis. Mereka berdua pun makan dengan lahap karena memang tenaga mereka sudah habis terkuras. Louis merasa sangat bahagia bisa menemukan kembali bidadari yang telah lama dicari. Kamu lelah. Darren menyibak rambut yang menutupi dahi sang istri yang masih berbaring dalam posisi miring, karena luka di punggungnya masih belum bisa tidur telentang. Tidak juga, tapi mau kemana malam-malam begini? Tanya balik Kalista. Kalau begitu kamu tunggu di kamar. Aku akan mencari minuman hangat dan jagung bakar untuk menghangatkan perutmu, ujar Darren lagi. Kenapa kamu tidak memesan saja lewat telepon? Kalista tidak mau ditinggal sendirian di villa sebesar ini yang hanya terisi dia dan Darren saja. Bab 224. Penculikan Kalista. Kenapa kamu tidak memesan saja lewat telepon? Kalista tidak mau ditinggal sendirian di villa sebesar ini yang hanya terisi dia dan Darren saja. Hanya sebentar saja. Aku tidak akan lama. Kalau kamu butuh apa-apa, tinggal telepon aku, jawab Darren. Hufet, Kalista menghela napas. Terserah kamu sajalah, ucap Kalista. Perempuan ini pun memejamkan matanya dan mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Darren mengambil ponselnya dan melirik waktu di arlojinya menunjukkan pukul 9 malam. Kalau di Jakarta jam segini masih ramai orang berlalu lalang. Tapi, karena ini di puncak, jam 6 sore pun sudah sepi, tidak ada siapa-siapa. Apalagi jam 9 malam. Darren keluar kamar villa dan menutup pintu rapat-rapat. Di teras pria itu masih bisa melihat beberapa orang yang sepertinya petugas dari villa hilir mudik melayani kebutuhan para tamu. Dengan menarik jaketnya hingga sampai ke leher, Darren berjalan cepat menuju tempat bapak-bapak yang menjual jagung bakar di pinggir jalan depan villa. Kalista merasakan kamar yang dihuninya mendadak panas dan gerah. Sejak dirinya hamil, suhu udara di kamar harus lebih dingin dari biasanya karena tubuhnya mudah sekali gerah berkeringat. Seperti malam ini, meskipun cuaca di luar dingin bukan main, tapi di dalam kamar Kalista tetap memasang suhu pendingin ruangan hingga batas minimal. Perempuan hamil itu pun membuka matanya untuk mencari tahu penyebabnya. Namun, matanya tidak melihat apapun. Lampu di dalam kamar villa mati total. Bulu kuduk Kalista tiba-tiba berdiri, bukan karena takut hantu tapi karena lebih takut dengan ulah manusia yang hampir merenggut nyawanya. Kalista tahu Darren pasti belum kembali dari luar. Dengan berusaha bangkit duduk dari posisi tidur miringnya, Kalista yang masih merasakan punggung nyeri karena bekas luka tikaman itu, meraba-raba ponsel yang ada di atas mejanya. Setelah mendapatkannya, Kalista mencari fitur senter untuk memberikan cahaya di kamar yang gelap gulita. Namun, ketika senter dari ponsel di HP-nya diarahkan ke penjuru ruangan, betapa kagetnya Kalista melihat penampakan sesosok tinggi besar memakai topeng karakter yang menyeramkan, sedang menggenggam sebilah pisau di tangan kanannya. Mulut Kalista tidak bisa berteriak karena saking terkejutnya. Kenapa banyak sekali orang yang ingin membunuhnya? Ada apa dengan semua ini? Siapa kamu? Kalista memberanikan diri untuk bertanya. Setidaknya kalaupun dia harus mengalami percobaan pembunuhan kedua, dia tidak akan penasaran dengan orang yang membunuhnya. Aku, malaikat mautmu, jawab pria yang berdiri di hadapan Kalista. Tubuhnya yang tinggi besar dan suara yang berat,
Sepertinya usia pria ini sekitar 30 tahunan. Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhku? Kalista memundurkan langkahnya, seiring dengan pria di hadapannya yang semakin mendekatkan jarak di antara mereka. Seseorang yang tidak suka dengan perbuatan Doni di masa lalu. Jawab pria tersebut. Mungkin dia berpikir, tidak ada salahnya mengabulkan permintaan terakhir orang yang mau diakhiri nyawanya. Papa, jadi ini dendam pribadi. Tapi kenapa aku? Kenapa tidak langsung ke papaku? Kalista berusaha mengulur waktu hingga Darren tiba. Kamu tanyakan sendiri padanya nanti. Karena kalian akan aku kumpulkan di akhirat untuk reuni di sana. Hahaha, jawab pria tersebut dengan tertawa mengerikan. Oh begitu. Bagaimana kalau kamu saja yang ke akhirat? Kalista melemparkan sebuah lampu meja ke arah pria yang semakin dekat dengannya. Dia tidak boleh lagi mengalami penusukan karena luka pertamanya saja hampir merenggut nyawanya dan nyawa anaknya. Dengan kekuatan yang dia bisa, Kalista mencoba melarikan diri dengan menuju pintu keluar. Semua benda yang ada di dekatnya dilempar ke pria pembunuh tersebut. Dan sesuatu yang Kalista dapat jadikan senjata akhirnya ada di depan mata. Entah pistol siapa tapi Kalista segera mengambilnya dan mengarahkannya ke pria yang sudah bersiap-siap akan menusuknya untuk kedua kalinya. Jangan coba-coba. Aku memang bukan pembunuh tapi dalam keadaan terdesak, aku bisa membuatmu kehilangan nyawa hanya dengan sekali tekan. Jawab Kalista sambil menodongkan senjata laras pendek itu ke depan. Pria yang sedang memegang pisau, sontak mengangkat kedua tangannya ke atas. Jatuhkan pisaumu, sekarang. Kalista berteriak dengan sekali tarikan napas. Pria itu langsung menjatuhkan pisaunya. Kalista tidak tahu apakah pistol ini mainan atau beneran. Dan, kalaupun beneran, apakah ada isinya atau tidak. Kalista berspekulasi dengan semua itu dan menganggap ini adalah pistol sungguhan dan ada peluru di dalamnya. Perempuan hamil itu pun memutar tubuhnya. Dengan tangan kiri menggenggam ponsel yang mengeluarkan cahaya di gelapnya kamar, tangan kanan menodongkan senjata ke pria yang akan membunuhnya. Namun, pria itu melihat kelengahan perempuan hamil saat Kalista melirik teleponnya yang berdering. Itu adalah nomor telepon Darren. Pria itu pun segera mengambil pistol yang ada di tangan Kalista dan menutup kuncinya agar tidak meledak pelurunya. Ponsel Kalista terlempar jauh dan hancur bercerai-berai. Ah, lepaskan aku, ujar Kalista berontak sekuat yang dia bisa karena tubuhnya masih belum kuat betul menahan goncangan hebat. BUGG. Tubuh Kalista roboh seketika setelah tengkuknya dipukul dengan tangan. Pria itu pun membawa Kalista dengan membopongnya dan memasukkan tubuh perempuan hamil ke dalam keranjang dorong besar tempat laundry pakaian kotor. Tubuh Kalista ditutup dengan spray dan semua pakaian kotor agar tidak ketahuan. Pria itu pun berjalan keluar kamar dan menutup kembali pintunya seolah tidak terjadi apa-apa di dalam kamar. Sebuah mobil van tertutup sudah menunggu di pintu belakang villa yang tidak terlihat. Tubuh perempuan hamil yang tidak sadarkan diri, dimasukkan ke dalam mobil dan mereka pergi mengendap-endap meninggalkan area villa yang mewah namun jauh dari jangkauan masyarakat sekitar. Kalista pasti suka jagung bakar ini. Aku sengaja beli sendiri biar tahu tingkat kematangan dan rasanya. Darren segera kembali ke villa dengan membawa 1 plastik jagung bakar dan 2 cangkir minuman bandrek. Dalam perjalanan menuju villa, sebuah mobil minivan yang mengangkut tubuh Kalista melintas di depannya. Namun Darren tidak merasakan firasat apapun. Dia pun terus melaju menuju kamarnya yang berada di ujung dengan ukuran paling luas. Dari kejauhan, Darren melihat kamar villanya gelap gulita, tidak seperti tadi saat ditinggalkan. Perasaan Darren mulai tidak enak. Dia pun berlari secepat mungkin menuju kamarnya. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, Kalista. Jantung Darren semakin berdegup kencang ketika membuka pintu dan memanggil-manggil nama istrinya namun tidak ada sahutan sama sekali. Kalista, Kalista. Darren menyalakan saklar dari luar yang ternyata sengaja dimatikan oleh seseorang. Matanya menatap nanar ruang tamu yang porak-poranda.
Pria bermata hijau itu segera menuju kamar tidur berharap istrinya masih ada dan baik-baik saja. Namun, sayangnya semua kosong, tidak ada jejak sang istri sama sekali. Darren berteriak kencang membabi buta. Tidak dia hiraukan lagi makanan dan minuman yang dibawa khusus untuk istrinya. Dia pun segera menelpon pihak villa untuk melaporkan kejadian ini.